Pembahasan selanjutnya adalah mudhari' nasab, sebab terletak setelah fa yang menjadi jawabnya nafi atau tolab. Tolab yaitu amar atau nahi atau yang semisalnya. Contoh ayat dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim fayamutu. Fayamutu adalah mudhari' yang dibaca nasab, sebab setelah fa yang menjadi jawabnya tolab, yaitu la yuqda dasarnya. Wa ba'da fa jawabi nafyin au tolab maghaini an wa satruha hatmun nasab badane fa mudhari' hukumi nasab jawabe amarna ilan kabeh tolab. La yuqda alaihim fayamutu. Diperhatikan anak-anak. La yuqda di sini termasuk fi'il mudhari' yang bagaimana awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Mudhari' apa namanya? Majhul. La yuqda, yuqda termasuk mudhari' yang majhul. La yuqda alaihim fayamutu. Fayamutu di sini adalah mudhari' yang dibaca nasab, sebab terletak setelah fa yang menjadi jawabnya nafi atau tolab. Di sini menjadi jawabnya la yuqda, menjadi jawabnya nafi. Fayamutu, yamutu tanda nasabnya dengan apa? Membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena termasuk af'al khamsah. Karena yamutu asalnya yamutuna termasuk af'alul khamsah. Dan perlu diperhatikan jawabnya nafi atau tolab apabila tidak diawali huruf fa, maka jawabnya nafi atau tolab harus dibaca jazm. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Tolab artinya permintaan. Tolab terdiri dari satu, amar, perintah. Kedua, nahi, larangan yang ditandai dengan la yang bermakna jangan atau ojo. Yang ketiga adalah doa, permintaan pada yang maha kuasa. Yang kedua, doa berbentuk perintah dan larangan atau nahi. Yang keempat adalah kalimat yang diawali la'alla. Yang kelima adalah istifham atau pertanyaan, diantaranya memakai hal atau a yang bermakna apakah atau opoto. Yang keenam adalah pengharapan dengan memakai laula yang bermakna alangkah baiknya atau dalam bahasa Jawanya bermakna mbok hiyo. Yang ketujuh adalah kalimat yang memakai laita yang bermakna boleh jadi atau menawa-menawa. Kita lanjutkan ke bab yang terakhir, yaitu bab 6 tentang muhimmat atau kaidah-kaidah penting. Kita buka halaman 40, kaidah-kaidah penting. Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa difahami dan hukumnya rafa. Cara menentukan khobar adalah setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Wallahu muhitun tanpa harokat dibaca wallahu muhitun menjadi wallahu muhitun. Kita perhatikan kolom kiri, Muhammadur Rasulullahi tanpa harokat dibaca Muhammadur Rasulullahi menjadi Muhammadur Rasulullahi. Kita perhatikan kolom kanan. Kolom kanan di sini adalah khobar mufrad, sedangkan yang kolom kiri adalah khobar yang berupa susunan idhofah. Untuk ayat kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilahun adalah khobar mufrad yang menyempurnakan mubtada, yaitu kata ilahukum.
dasarnya. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah kallahu barun wal ayati syahidah wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan makna ladzi siqatlah kabar bagian nyempurna no faidah warnane khabar mufrad lan khabar jumlah. Kita perhatikan contoh wa antum mu'riduna wa ulaika humud dhalluna. Ini termasuk khobar mufrad meskipun ini jamak mudzakkar salim, akan tetapi dalam pembahasan khobar maksud dari khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau tidak berupa khobar syibih jumlah yang mana terdiri dari jar majrur atau dzaraf madruf. Contoh kolom kiri yang terakhir khobar yang berjenis susunan idhofah dibaca Kang Hizbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Waliyul ladzina adalah khabar mufrad yang berupa idhofah yang menyempurnakan mubtada yaitu Allahu. Kita perhatikan keterangan di sini. Macam-macam khobar. Yang pertama adalah khobar mufrad. Yang dimaksud khobar mufrad di sini adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau syibih jumlah. Kita perhatikan contoh di sini wa antum mu'riduna. Antum menjadi mubtada sedangkan mu'riduna menjadi khobar. Mu'riduna di sini termasuk khobar mufrad. Kenapa khobar mufrad? Karena di sini tidak berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau tidak terdiri dari syibih jumlah, maka termasuk kategori khobar mufrad meskipun ini berbentuk jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah khobar jumlah, yang mana khobar jumlah ini ada khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah ismiyah terdiri dari fi'il fa'il dan khobar jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Yang ketiga adalah syibih jumlah. Khobar jumlah yaitu yang pertama adalah jumlah ismiyah, yakni terdiri atas mubtada dan khobar. B. Jumlah fi'liyah, yakni terdiri atas fi'il dan fa'il. Yang C adalah syibih jumlah yang menyerupai jumlah, yakni terdiri dari jar majrur atau dzaraf madruf. Dan perlu diingat ketika khobar berupa jar majrur atau dzaraf madruf maka menyimpan makna tetap dari kata kainun atau istaqor. Khobar yang menampakkan kerofaannya hanya khobar mufrad, sedangkan yang lain disebut mahal rofa. Selanjutnya adalah pembahasan tentang khobar jumlah. Ada khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar, sedangkan khobar jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Kita perhatikan kolom kiri, contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kita perhatikan anak-anak, alladzina termasuk apa? Isim mausul. Isim mausul antara lain Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allai, allati, mamma. Walladina, alladina, wawu kita bayangkan sebagai alladina sebagai awal kalimat. Alladina isim mausul, isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Hukumnya Rofa. tanda rofanya dengan apa? Rofa. Karena isim mausul hukumnya Abni. setelah isim mausul maka harus ada apa? Silah. Silah. Silahnya mana? Kafaru. Kafaru jenisnya apa?
Fi'il madhi. Kafaru jenisnya fi'il madhi diakhiri wawu alif, maka fi'il madhi berdhamir hum. Kafaru fa'ilnya di sini ditandai dengan wawu alif atau wawu jamak yang kembali pada alladzi. Auliya'uhumut taghutu. Ini di sini menjadi khobar jumlah ismiyah karena khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Keterangannya dibaca bersama-sama. Auliya'uhumut taghutu adalah khobar jumlah ismiyah yang menyempurnakan mubtada yaitu alladzina. Berikutnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Contoh ayat dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Wawu dibayangkan sebagai apa? Titik. Titik, setelah titik disebut awal Kalimat. Nahnu termasuk isim Domir. isim domir di awal kalimat maka menjadi Mubtada. Setelah mubtada maka harus ada Khobar. Khobarnya nusabbihu termasuk apa anak-anak? Fi'il mudhari'. Nusabbihu termasuk fi'il mudhari'. Karena ini berupa fi'il mudhari', maka khobarnya di sini dinamakan khobar jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il fa'il. Nusabbihu fa'ilnya dhamir nahnu yang tersimpan yang kembali kepada kata nahnu sebelumnya. Terangannya dibaca bersama-sama. Nusabbihu adalah khobar jumlah fi'liyah yang menyempurnakan mubtada Yaitu nahnu. Contoh yang terakhir dibaca Kang Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yatlunal kitabah. Wa hum yatlunal kitab. Yatluna adalah khobar jumlah fi'liyah yang menyempurnakan mubtada yaitu hum. Berikutnya adalah bentuk-bentuk khobar yang berupa jar majrur dan dzaraf madruf. Contoh ayat pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba diperhatikan. Alhamdu jenisnya isim, fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Karena ada al. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad mudzakkar maka berdhamir Wa. huwa. Alhamdu rumus aduanya tidak isim, Fa'il. tidak isim, Maf'ul. tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan adalah kamus. Alhamdu ada al termasuk ciri daripada isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi apa? Mubtada. Mubtada hukumnya Rafa. maka dibaca alhamdu. Alhamdu tidak dibaca alhamdi atau alhamda karena menjadi mubtada. Setelah mubtada maka harus ada khobar. Cara mencari khobar adalah kata setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Khobarnya mana di sini? Lillahi. Berupa jar majrur. Khobar yang berupa jar majrur maka menyimpan makna tetap dari kata kainun atau istakor. Lillahi menjadi khobar. Robba, robbi atau robbu? Rabbi. Dibaca robbil alamina, dibaca robbi karena menjadi sifatnya Allah yang dibaca jar. Keterangannya bersama-sama. Lillahi adalah khobar jar majrur yang menyempurnakan mubtada yaitu alhamdu. Khobar jar majrur harus menyimpan arti kainun atau istaqor yang bermakna tetap. Contoh yang kolom kiri tentang khobar yang berupa dzaraf madruf dibaca Kang Mustafa.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Ma'al usri adalah khobar dzaraf madzruf yang menyempurnakan mubtada yaitu yusra. Khobar dzaraf madzruf harus menyimpan arti kainun atau istaqor yang bermakna tetap. Selanjutnya adalah silah mausul yang berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contoh ayat dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi huwa adna billadzi huwa khairun. Alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Coba diperhatikan, alladzi termasuk apa? Isim mausul. Isim mausul. Setelah isim mausul maka harus ada Silah. Silah harus berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Huwa adna, di sini huwa menjadi mubtada, adna menjadi khobar. Karena silahnya berupa mubtada khobar, maka dinamakan silah berupa jumlah ismiyah. Keterangannya, huwa adna adalah silahnya kata alladzi yang berbentuk jumlah ismiyah. Selanjutnya kolom kiri, silah yang berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh ayat dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu. Innalladzina amanu walladzina hadu. Amanu Adalah silahnya alladzina Ya. yang berbentuk jumlah fi'liyah. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Setelah mausul harus ada silah atau penghubung, dan silah mesti berupa jumlah, dan jumlah tersebut harus mengandung dhamir baik tertulis atau tersimpan yang sesuai dengan mausulnya. Dhamir itu disebut robit atau aid. Selanjutnya adalah pembahasan tentang maf'ul bih yang mendahului fa'ilnya dan mendahului fi'ilnya. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun. Walamma ja'ahum kitab. Hum Adalah maf'ul bih yang mendahului fa'ilnya yaitu kitabun. Contoh yang kolom kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Adalah maf'ul bih yang mendahului fi'ilnya yaitu na'budu. Kita perhatikan keterangan di sini silah yang berupa jar majrur atau dzaraf. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu di sini menjadi khobar muqaddam karena jar majrur di awal kalimat. Ma di sini menjadi mubtada muakhir, sedangkan fis samawati menjadi silahnya mausul ma. Fis samawati di sini termasuk jar majrur. Wa ma fil ardi, wa ma juga isim mausul, sedangkan fil ardi adalah silah yang berupa jar majrur. Contohnya silah yang berupa dzaraf, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita perhatikan di sini ya'lamu ma baina aydihim. Ma di sini adalah isim mausul, setelah isim mausul pasti ada silah baina aydihim. Baina termasuk dzaraf.
Maka di sini baina aidihim menjadi silah yang berupa dzaraf. Pembahasan selanjutnya adalah kata fi'il yang diawali huruf an. Hukumnya sama dengan kata isim. Contoh ayat dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Coba diperhatikan, an termasuk amil apa anak-anak? Amil nawasib. Ketika fi'il mudhari' kemasukan an maka harus dibaca nasab. Tadhbahuna kemasukan an maka menjadi antadhbahu. Tanda nasabnya dengan membuang Nun. karena af'alul Khamsah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Fi'il yang kemasukan an maka hukumnya sama dengan kata isim. Kita perhatikan di sini an tadhbahu menjadi apa? Maf'ul bih. Karena ketika fi'il kemasukan an maka hukumnya sama dengan kata isim, bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi naibul fa'il dan lain-lain. Dilanjutkan. Innallaha ya'murukum An tadhbahu baqarah. an tadhbahu Adalah fi'il yang diisimkan dengan huruf an yang menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih pasti berupa isim. Bila fi'il maka harus diberi an. tadhbahu Dibaca nasab karena setelah huruf an tanda nasabnya membuang huruf nun karena af'al khamsah. Kita perhatikan keterangan di sini. Kata fi'il yang diawali huruf an bisa menjadi mubtada atau fa'il atau juga bisa menjadi maf'ul bih. Bila tidak diberi huruf an, maka yang digunakan adalah masdar. Mubtada, fa'il dan pelengkap pasti berupa isim. Mubtada dan fa'il hukumnya rofa, sedangkan pelengkap hukumnya nasab. Khobar hukumnya rofa dan bisa terdiri dari semua jenis kata. Kita buka halaman terakhir jilid 5 yaitu tentang al-hal was-sifat, hal dan sifat. Contoh yang pertama dibaca Kang Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Wa antum tatluna adalah hal jumlah ismiyah menjadi hal karena jumlah setelah makrifat diberi wawu karena jumlahnya bukan mudhari. Selain jumlah mudhari harus ada wawu dasarnya. Wa jumlatul halisi wa ma qaddima bi wawin au bi mudmarin au bihima wa dhatu bad'in bi mudhari'in thabat hawat dhamiran wa minal wawi khalat hal jumlah ana dhamil utawa wawu nang yemu dore hale tanpa wawu. Contoh yang terakhir kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. La tajzi adalah sifat yang berbentuk jumlah fi'liyah menjadi sifat karena jumlah yang terletak setelah isim nakirah.
Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat berkedudukan sebagai hal, dan hal juga bisa ditandai dengan wawu bila menunjukkan keadaan atau perilaku dan berada di tengah-tengah antara dua jumlah, dan wawu tersebut tidak menjadi wawu penyambung atau ataf, akan tetapi wawu hal. Jumlah yang terletak setelah isim nakiroh berkedudukan sebagai sifat yang bermakna yang atau kang. Untuk menentukan, cobalah beri makna yang cocok dengan perasaan diberi makna yang atau kang. Atau bila tidak cocok, maka diganti dengan makna yang lain sampai menemukan makna yang tepat dan cocok dengan perasaan dan kaidah.